Halo semuanya, jadi sesuai dengan judul video kali ini aku mau bikin semacam membahas hal-hal yang aku tuh masih agak ganjel dikit nih di novel Dawai-Dawai Ajaib Frankie Presto yang ditulis oleh Mitch Albom. Dan kalau kamu pengen lihat video tanpa spoiler, review tanpa spoilernya, itu linknya udah ada ya di description box. Jadi kalau kamu tiba-tiba nyasar ke video ini, mending di close aja karena ini bakalan berisi tentang spoiler-spoiler. Dan apa ya, di sini aku cuman pengen ngobrol-ngobrol santai aja. Pokoknya mengenai hal yang menurutku masih mengganjel sih, dan ya atau mungkin yang ingin aku tuangkan gitulah ya, seperti video-video review spoilerku yang lain. Tapi di sini kayaknya nggak akan banyak karena biasanya aku kan menyebutkan 10 poin. Di sini aku cuma mau nyebutin 5 karena menurutku ya ini sih yang pengen aku bahas. Langsung aja deh kita ke poin yang pertama. Poin yang pertama itu adalah kematiannya Frankie Presto. Jadi waktu di awal cerita aku tuh nggak ngeh kalau ternyata Frankie Presto tuh sudah meninggal gitu kan. Dan lagi-lagi si narator musiknya itu ngasih tahu kalau kita harus ke tempat pemakaman. Aku bingung kan pertamanya, ngapain gitu. Ternyata yang mati itu adalah Frankie Presto, dan dari situ langsung diceritain deh awal mula Frankie Presto lahir sampai dia akhirnya meninggal itu gimana. Dan kalau menurut beberapa orang, Frankie Presto itu kan diceritakan dia meninggal karena dia tuh melayang di panggung dan terus tiba-tiba jatuh. Ternyata itu cuman rohnya dia gitu loh. Jadi waktu dia nyanyi di panggung itu, dia tuh ngelihat arwah istrinya, gurunya, sama Bava Rubio ya tuh kalau nggak salah. Jadi dia kayak arwahnya katanya sih ketarik gitu, terus tiba-tiba raganya jadi jatuh. Dia I do not know. Menurutku tuh nggak make sense sih sebenarnya ya, karena waktu plot twistnya diungkapin aku jadi kayak kok gitu ya. Aku kirain tuh bakal yang kayak wow gitu, ternyata ya sebenarnya ada sih hal lain atau plot twist lain ya yang wow. Tapi ya karena ini adalah misteri ya, tanda kutip misteri utamanya, jadi kelihatannya ini tuh yang kayak paling dicari-cari. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, dan ya agak aneh juga sih sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi. Oke, poin kedua yaitu adalah kematiannya Aurora York. Jadi Aurora York ini itu dia tuh meninggal di rumah sakit kan. Dan ini nggak make sense banget sih menurut aku. Kematiannya tuh kan karena dia itu kena balok kayu. Pokoknya ketika di sebuah gereja itu, kalau nggak salah di gereja gitu, dia itu kena pentok sama balok kayu gitu. Jadi ada 2 orang laki-laki yang ngebawa balok kayu, tapi kayaknya mereka nggak imbang dan balok kayunya meluncur dari tangga gitu by the way, terus kena Aurora ini. Dan terus kok kayaknya 2 pemuda itu nggak tanggung jawab gitu ya. Lah itu sih yang bikin aku bingung, kok pemuda itu santai-santai aja. Aku kirain tuh Frankie bakal marah atau minta pertanggungjawaban atau minta something, tapi dia diam aja gitu loh. Itu sih yang bikin aku agak kesel. Jadi kematian Aurora York ini tuh sebenarnya gara-gara kedua anak itu sih, ya kan? Jadi kalau saja Aurora itu nggak kena balok, dia nggak akan mati gitu loh. Tapi jujur sih kematiannya Aurora York ini tuh bikin aku mau nangis. Karena Aurora ini tuh ketika tuh langsung dibawa ke rumah sakit dan dia meminta Frankie untuk menyanyikan lagu gitu. Jadi ceritanya Frankie tuh udah kayak pensiun gitulah ya, dan dia minta Frankie tuh buat nyanyi lagi gitu kan. Dan ketika sudah menyanyi, orang-orang yang ada di ruangan itu juga tepuk tangan dan ikut nyanyi. Terus akhirnya ketika ngelihat Aurora udah nggak sadar, udah gak ada umur gitu loh. Maksudnya jadi itu kayak bikin sedih aja sih menurut aku. Tapi ya gila sih Prot, karena sesuai dengan si narator musik, Aurora sama Frankie itu dibilang setia ya. Kita sebagai umat manusia tuh pasti menyebutnya Aurora sama Frankie itu setia karena mereka ini ketemuannya waktu kecil gitu. Jadi wow, dari kecil banget mereka tuh ketemuan dan sampai nikah, sampai wah gitu deh. Makanya ya di cover bahasa Inggrisnya itu kan kayak gini ya.
salah satu cover bahasa Inggrisnya tuh kan kayak gini. Dan aku mikir kenapa itu ada pohon sama anak-anak, ya ternyata ya ini Aurora sama Frankie itu guys gitu. Oke, poin ketiga. Oke, ini kayaknya semua poin-poin yang mau aku bahas di sini tuh kayaknya cuman membahas tokoh-tokoh aja sih ya, karena memang agak mengganjal. Poin ketiga di sini yaitu adalah Alice alias gadis, kok gadis. Kayaknya tuh perempuan apa laki ya? Kayaknya kalau menurut aku itu laki karena dia ikut wamil. Gak mungkin kan cewek ikut wamil, wajib militer maksud aku ya, wamil itu. Jadi Alice di sini tuh diceritain sebagai anak remaja atau ya pokoknya anak kecil lah ya, yang sempat menyemirkan sepatunya si Frankie sama siapa ya, aku lupa ya, kayaknya kalau nggak salah Michael. Salah kayaknya. Pokoknya kalau nggak salah antara Michael atau Little Richard ya, iya nggak sih, aku lupa, pokoknya itu lah ya. Jadi Alice ini tuh ceritanya ketemu lagi sama Frankie di Vietnam ya tuh kalau nggak salah. Dan ya udah gitu, kayak tiba-tiba Alice ngasih tahu kalau Alice ini tuh bakal nikah gitu lah ya. Tapi katanya kayak keluarganya si pihak cewek ini tuh kayak kurang setuju gitu dengan pernikahannya Alice dan si calonnya ini gitu. Dan aku nggak ngerti kelanjutannya gimana, karena ketika Frankie Presto ini meninggal, Alice tuh nggak kelihatan. Dan aku menduga-duga masa Alice nggak tahu sih, harusnya sih tahu ya, tapi ya nggak tahu juga. Dan aku juga nggak ngerti apakah Alice itu akhirnya menikah karena nggak dijelasin lagi. Tapi ya gitu, kalau dijelasin harusnya sih Frankie ini kan datang ya, tapi nggak ada tuh narasi-narasi yang nunjukin kalau Frankie itu datang ke pernikahannya Alice tuh nggak ada. Dan Alice juga nggak kelihatan di acara pemakaman itu. Jadi kayak kemana Alice gitu loh. Padahal aku, kalau bisa aku bilang ya, Alice tuh salah satu tokoh yang aku suka sih, karena dia kayak, iya, dia tuh kayak pantang menyerah, terus dia itu kayak teguh, dia juga sabar banget sih, parah, meskipun anak kecil. Poin selanjutnya alias poin keempat yang mau aku bahas di sini yaitu adalah bagaimana nasibnya Kai alias anaknya Frankie sama Aurora. Nah, jadi ceritanya kan di sini Aurora sama Frankie itu kan pindah ke sebuah pulau karena Frankie lagi gak mau terlihat populer gitulah ya. Nah, jadi tiba-tiba mereka ini nemuin anak perempuan di deket semak-semak atau pohon gitu, dan mereka kasih nama Kai. Kai ini perempuan ya by the way. Dan ketika kan Aurora mati duluan, terus kemudian Frankie. Nah terus itu gimana tuh nasibnya Kai? Aku jadi bingung sih, siapa yang bakal ngerawat Kai? Masa sih ada salah satu tokoh yang mau aku bahas juga bentar lagi, tapi aku juga masih gak ngerti apakah itu benar dia bakal dijaga sama tokoh itu. Tapi kayaknya nggak mungkin, tapi kayak aku bertanya-tanya aja gitu lah ya. Dan apalagi Kai ini tuh belum mengetahui kalau dia itu bukan anak aslinya Frankie sama Aurora. Jadi sebenarnya memang Aurora ini tuh sempat hamil tapi keguguran karena dia ditendang sama orang jahat banget, gila. Pokoknya dia jadi nggak hamil lagi gitu, dan akhirnya Kai diangkat menjadi anak. Tapi kasihan, nggak ada yang ngerti soalnya kalau Kai ini tuh anak tirinya. Jadi gimana ya Kai itu kelanjutannya, aku kayak kasihan aja gitu. Harusnya sih ada ya buku yang menceritakan tentang kelanjutannya si Kai ini. Itu aja sih kalau ke poin keempat. Poin kelima alias poin terakhir di sini aku mau bahas tentang Josefa. Jadi Josefa di sini itu adalah kayaknya mantan biarawati di sebuah gereja, which is waktu gereja itu kebakaran. Jadi dulu ceritanya itu ibu aslinya Frankie Presto, dia itu ngelahirin kan di gereja ya sesuai dengan blurbnya, dan kemudian gerejanya kebakaran. Sebenarnya bukan kebakaran sih, gerejanya itu pertamanya didatengin sama sekawanan orang yang ya mau ngancurin gereja itu gitu loh. Nah, Josefa ini ceritanya ngebawa si ibunya Frankie Presto ke lantai atas atau loteng gitu. Dan ibunya Frankie Presto langsung ngelahirin Frankie Presto. Dan itu tepat ketika bel itu berbunyi. Lonceng berdentang gitu, kayak teng 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 gitu loh. Nah,
Terus si ibunya Frankie Presto ini tuh menukar bajunya, menukar apa sih namanya? Menukar bajunya Josefa sama punya dia. Jadi si ibunya Frankie Presto yang asli dia tuh ngepakein baju biarawati, sedangkan Josefa ini tuh ya pakai bajunya si ibunya Frankie Presto gitu loh. Dan ketika itu Josefa ya udah dia langsung kabur, dia langsung turun dan ibunya Frankie Presto ditinggalin gitu aja. Tapi itu emang utusannya dari ibunya Frankie Presto, dan akhirnya gereja itu kebakaran dan ibunya Frankie Presto masih ada di dalam situ sampai jadi abu. Pokoknya juga ya agak menyedihkan, dan itu agak plot twist sih, shocking banget. Pokoknya kalau kalian baca bagian itu nggak nyangka kan. Terus kemudian Josefa itu gak kuat ngerawat Frankie dan akhirnya Frankie dibuang dibuang ke sungai sampai akhirnya Frankie gede. Tapi Josefa tetap baik hati mau ngerawat Frankie dari jarak jauh ya. Jadi kayak dia tuh dipantau gitu sama Josefa. Jadi biar apa namanya, biar Frankie-nya itu ya tetap aman gitu loh. Dan aku suka sih di bagian Josefa ini tuh karena semua pertanyaan yang menggantung itu langsung terjawab. Jadi aku tuh pada saat itu kayak oh gitu loh. Dan aku juga menduga ya kalau Josefa ini tuh bakalan merawat Kai, karena katanya si Josefa itu yang naruh bayi itu di semak-semak. Jadi harusnya Josefa tahu itu bayi siapa, ya enggak sih? Harusnya Josefa ngasih tahu ke Kai sih, karena apa, kalau Kai itu bukan anak aslinya Frankie sama Aurora, jadi harusnya dikasih tahu. Harusnya. Jadi itu aja sih kayaknya 5 poin yang sudah aku bahas di yang mau aku bahas maksudnya di novel Dawe-Dawe Ajaib Frankie Presto. Oke, itu tadi adalah 5 poin yang mau aku bahas yang masih mengganjal di novel Dawe-Dawe Ajaib Frankie Presto yang ditulis oleh Mitch Albom. Aku minta maaf banget kalau ngomongnya emang agak pelan, karena aku ya nggak usah cepet-cepet juga. Kalau misalnya emang terlalu pelan, boleh banget di speed ya videonya. Dan kayaknya sampai sini dulu untuk videonya. Makasih banyak banget buat yang udah nonton, and I'll see you on my next one. Bye bye.